Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi kartu kendali kartu pinjam arsip dan lembar disposisi. Dari yang pertama dulu ya, kartu kendali. Sebelumnya sudah ada surat yang kalian terima. Ini contoh saja, misalkan dari PT Bangun Sejahtera. Nah, anggap saja PT yang kita punya atau perusahaan yang kita miliki di OTKP Skendap itu adalah PT Dunia Usaha. Ini adalah perusahaan OTKP Skendap. Nah, karena suratnya ditujukan kepada PT Dunia Usaha, berarti ini adalah surat masuk. Langsung saja di sini ada indeks atau subjek. Itu ditulis dari surat yang kamu terima itu. Karena suratnya surat masuk, berarti dilingkari, yang tanda M-nya ini dilingkari. Oh iya, sebelumnya kartu kendali itu kan ada 3 lembar, 3 rangkap. Ini lembar yang pertama warna putih, lembar yang kedua warna pink, lembar yang ketiga warna biru. Tapi tidak semuanya lembar itu warnanya seperti ini, tergantung disesuaikan dengan perusahaan masing-masing. Nah, menulisnya cukup pada lembar pertama saja, seperti ini tadi dilingkari, nanti akan tembus ke belakang. Itu seperti itu. Lanjut ya. Tadi sudah dilingkari surat masuk, karena ini ada suratnya dikirim dari PT Bangun Sejahtera kepada PT Dunia Usaha. Surat yang masuk ke PT Dunia Usaha itu berarti surat masuk. Kalau misalkan suratnya sini atasnya PT Dunia Usaha, terus bawahnya sini PT Bangun Sejahtera, itu berarti surat keluar, karena dikeluarkan oleh PT Dunia Usaha. PT Dunia Usaha itu PT yang kita punya. Ini karena suratnya dari PT Bangun Sejahtera kepada PT Dunia Usaha, berarti surat masuk. Nah, indeks atau subjek itu ditulis dari PT yang mengirim karena surat masuk. Indeks surat masuk itu di indeks PT yang mengirim. Kalau surat keluar di indeks PT yang akan dikirimi surat. Nah, kalau surat masuk berarti di indeksnya pada PT yang mengirim. PT yang mengirim siapa? Ini dilihatnya pada kopnya ini. Dilihat pada kop. Kalau surat keluar, dilihatnya pada di sini. Yang dikirim itu dilihat pada alamat yang dituju, gitu ya. Ini berarti yang diindeks PT Bangun Sejahtera. Indeksnya bagaimana? Bisa kalian lihat pada pedoman mengindeks. Di sini dicek yang bagian. Nah, seperti ini. Misalnya nama perusahaan diindeks nama perusahaannya dulu, diikuti nama sebutannya. Toko Setia Abadi, jadi Setia Abadi, toko. Bawahnya juga bisa nih.
warung makan Pak Cahyo warung makan. Nah, kalau di sini berarti PT Bangun Sejahtera, jadinya Bangun Sejahtera, PT. Sejahtera, PT. Ini ya, Bangun Sejahtera, PT. Ini kalau salah bisa dicoret, tapi jangan di tip X. Dicoret saja, nggak boleh di tip X. Bangun Sejahtera, PT. Terus selanjutnya ada tanggalnya itu diisi apa? Tanggal saat kamu mengisi kartu kendali ini. Misalkan hari ini tanggal 19 Oktober 2020. Ya udah ditulis aja 19 Oktober 2020. Ini ya. Selanjutnya nomor urut kamu ngasal aja, tinggal ditulis ini kamu ngisi kartu kendali ke berapa, urutan ke berapa, ke 1, ya udah tulis aja 1. Kode, nah di sini kode indeksnya dari indeks ini Bangun Sejahtera, PT. Kodenya apa? Kodenya 2 huruf pertama, berarti BA. Kalau masih bingung bisa dilihat catatannya di pedoman mengindeks. Nah, penulisan kode di sini huruf pertamanya besar, huruf keduanya kecil. Next. Perihal bisa dilihat di suratnya, disesuaikan saja. Di sini tulisannya perihal pesanan barang furniture. Tinggal ditulis, disalin di sini di kartu kendalinya. Nah, pesanan barang furnitur. Lanjut ke isi ringkas. Isi ringkas kamu harus membaca keseluruhan isi dari surat. Ini bisa dibaca sehubungan dengan surat pengenalan produk yang telah Bapak Ibu kirim. Sebelumnya kami tertarik untuk membeli berbagai kebutuhan peralatan kantor yang Anda tawarkan. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu dapat mengirimkan beberapa informasi yang kami butuhkan sebagai berikut: rincian barang yang terbeli, rincian barang yang lebih detail, daftar harga, cara pemesanan dan pembayaran. Pemesanan akan kami lakukan setelah mempertimbangkan kembali informasi di atas dan bla bla bla. Ini isinya tentang memesan kebutuhan peralatan kantor. Udah ditulis aja di sini. Ini dilihat pada tanggal suratnya di sini. Ada keterangan 4 November 2019. Ini adalah tanggal pembuatan surat. Langsung saja ditulis di kartu kendalinya. 4 November 2019. Sebenarnya nggak mungkin kan kalau di nalar itu, masa surat tanggal 4 November tahun lalu baru kita terima 2020, kan gak mungkin. Tapi ya ini anggap saja seperti itu karena memang Bu Yenita gunakan surat-surat terdahulu. Tapi dalam realnya, dalam kenyataannya tidak mungkin seperti itu. Paling ya misalkan sekarang tanggal 19 Oktober 2020, ya mungkin surat-surat yang kalian terima itu yang dibuat minggu kemarin atau misalkan bulan kemarin. Gak mungkin sampai jeda 1 tahun, itu gak mungkin, karena ini Bu Yenita gunakan contoh-contoh surat terdahulu.
Nah, selanjutnya pengelola di sini itu ditulis nama pengelola atau yang menulis di kartu kendali. Misalkan ini yang mengelola saya, yaudah tulis namanya saja, Yenita Fah. Nah, seperti ini. Selanjutnya paraf. Di sini paraf ditulis paraf kamu, paraf pengelolanya ini. Paraf sama tanda tangan beda ya. Paraf itu lebih ringkas, beda dengan tanda tangan. Ya, seperti ini. Selanjutnya catatan. Di sini kalau tidak ada catatan atau keterangan tambahan, di strip saja. Strip. Nah, nggak usah diisi apa-apa, tinggal di strip. Tapi jangan dikosongi juga, tetap di strip. Oke, itu untuk kartu kendali selesai sampai di sini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya ada lembar disposisi. Lembar disposisi itu apa? Lembar disposisi itu lembar yang digunakan sebagai perintah. Lembar perintah dari atasan kepada bawahan. Contoh ini, surat-surat yang masuk ke perusahaan kita setelah diproses itu nanti ada perintah lanjutan dari atasan, namanya lembar disposisi. Nah, misalkan suratnya yang kita gunakan surat yang tadi ini sudah diproses di kartu kendali. Nah, di sini diproses oleh suratnya sudah sampai kepada atasan, nanti atasan ngasih instruksi atau perintah lebih lanjut pada lembar disposisi itu. Masih sama, ini ada indeks. Itu indeksnya seperti tadi, surat masuk, ada PT Bangun Sejahtera. Di indeksnya Bangun Sejahtera, PT. Nah, lanjut, ini ada keterangan rahasia penting biasa. Ini adalah sifat dari surat itu. Sifat suratnya rahasia, penting, atau biasa. Nah, surat-surat yang kalian terima itu kan surat niaga. Ciri dari surat niaga itu apa? Surat jual beli yang dikirimkan dari PT tertentu kepada PT kita. Nah, ini surat-surat yang seperti ini isinya surat-surat jual beli, misalkan perhelanya ada pesanan barang, permintaan barang, terus penawaran barang, dan lain-lain. Ini namanya surat niaga. Nah, yang isinya seperti ini itu harus diproses segera mungkin, diproses lebih lanjut. Namanya ini surat penting. Berarti yang dicentang di sini adalah surat penting. Dikasih checklist di sini penting. Kalau surat biasa itu isinya surat-surat pemberitahuan, misalnya pemberitahuan ada rapat atau pemberitahuan harga BBM yang naik, pemberitahuan misalnya dalam rangka COVID, dalam rangka COVID ya, maksudnya karena ada pandemi COVID seperti ini, terus karyawan kerjanya itu dari rumah, WFH, work from home. Nah, ini namanya surat-surat biasa, hanya sekedar memberitahukan. Kalau surat rahasia, ini biasanya isinya tentang surat-surat yang sifatnya rahasia, misalnya dari itu yang surat yang diterima itu tidak boleh dibaca oleh siapapun kecuali pimpinan, tidak boleh dibuka oleh siapapun kecuali pimpinan, karena isinya misalnya ada strategi pemasaran khusus atau ada apa ya yang kaitannya dengan omset perusahaan, itu tidak boleh diketahui karyawan, hanya antar pimpinan perusahaan tertentu kepada pimpinan perusahaan lainnya. Itu benar-benar sifatnya rahasia. Nah, itu berarti dicentangnya yang rahasia. Kalau surat rahasia biasanya ada tandanya
dari amplop suratnya aja itu sudah ada tulisannya rahasia kayak gitu. Jadi gampang kenalinya, biar nggak dibuka oleh sembarang orang. Nah selanjutnya ini kodenya apa ya, udah sama, ditulis aja kodenya di sini B A, B-nya besar, A-nya kecil. Selanjutnya ada biasa penyelesaian, ini salah cetak, ini sebenarnya nih bukan biasa, harusnya tanggal penyelesaian. Tanggal penyelesaian ditulis tanggal sekarang 19 Oktober 2020. Selanjutnya tanggal yang di bawah sini adalah tanggal dari suratnya, 4 November. Tulis saja di sini 4 November 2019. Terus ada keterangan nomor adalah nomor surat garis miring, dilihat pada nomor suratnya. Tulis saja 145 garing BS garing 2 garing 2000 garing 9 garing 11 ini ya, karena bulan ke-11. Salah nulis ini sebenarnya, kalau November 11 ini pakainya bukan kayak gini, ini Romawi 11, harusnya seperti ini. Ini nulisnya di sini juga Romawi 11. Nah, Romawi 11. Nih, 4 November 2019 garing 145 garing PS garing 11 garing 2019. Lanjut, ada asal surat. Asal suratnya dilihat pada PT-nya, PT Bangun Sejahtera. Ya udah, tulis aja di sini, tulis lengkap. PT Bangun Sejahtera, Jalan Soekarno nomor 12 Jakarta. Harus ditulis lengkap ya. Selanjutnya isi ringkas, itu dari isi suratnya apa tadi, tulis aja memesan kebutuhan peralatan kantor. Gak usah sama, gak masalah, yang penting intinya apa, memesan kebutuhan peralatan kantor. Instruksi, nah ini yang bagian atas, mulai dari Bangun Sejahtera PT bla 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 sampai yang lain, sampai sini isi ringkas, itu yang nulis adalah bagian pengelola, staf administrasi yang menulis di lembar disposisi ini sampai kepada bawah di sini. Setelah digunakan harap segera kembali kepada siapa di sini, misalnya tulis aja sekretaris atau bagian administrasi, misalnya di sini bagian administrasi, karena bagian administrasi ini kan bagian administrasi dibagi menjadi beberapa ya, banyak ya. Ada misalnya bagian pengolah surat, penerima surat, ada yang bagian sekretaris khusus, dan yang lain-lain. Ini biar gampang tulisnya bagian administrasi saja. Untuk tanggalnya, tanggal berapa, ini dikasih jarak 1 minggu dari tanggal penyelesaian ini, dari tanggal sekarang 19 tambah 7 berarti 26 Oktober 2020. Ini semua yang nulis adalah bagian administrasi. Nah, kolom instruksi dan diteruskan kepada, itu yang ngisi adalah pimpinan perusahaan. Jadi saat kamu ngasihkan surat ini ya, nanti suratnya dikasihkan
distreplos, disatukan sama lembar disposisi, dikasihkan kepada pimpinan. Nah, ini semua sudah terisi kecuali bagian instruksi dan diteruskan kepada, ini yang ngisi nanti pimpinannya. Pas dikasihkan kepada pimpinan, pimpinan sudah ngisi instruksi dan diteruskan kepada, baru nanti bagian administrasi mengambil surat dan lembar disposisi yang sudah diisi pimpinan. Oke, misalkan ini sudah dikasihkan kepada pimpinan. Pimpinan sudah terima nih. Lanjut, tinggal pimpinan mengisi, misalnya kasih instruksi dari pimpinan, segera proses. Kasih tanda seru ya, harus ada tanda serunya. Diteruskan kepada siapa? Nah, ini pimpinan misalkan ngisi biar sama aja bagian pemasaran. Kenapa bagian pemasaran? Karena suratnya kan surat niaga. Kalau sudah selesai diproses semuanya, nanti lebih lanjut diserahkan kepada bagian pemasaran agar mengurus isi dari surat tadi. Seperti tadi kan pesan barang-barang furniture ya, barang-barang kebutuhan peralatan kantor. Nah, ini nanti suratnya dikasihkan ke bagian pemasaran biar bagian pemasaran yang menyiapkan barang-barang tersebut. Oke, seperti ini. Jadi nanti yang kalian tulis lengkap ya, kolom instruksi dan diteruskan kepada tetap ditulis. Anggap saja kalian berperan sebagai bagian administrasi dan bagian pimpinan kantor. Jadi mengisi kolom-kolom ini semua sampai instruksi dan diteruskan kepada. Isi instruksinya dan diteruskan kepada disamakan saja seperti ini. Oke, itu saja untuk lembar disposisi ya. Selanjutnya ada kartu pinjam arsip atau lembar pinjam arsip. Lembar pinjam arsip itu apa? Lembar yang digunakan saat transaksi peminjaman arsip. Ini sebagai bukti bahwa arsip telah dipinjam. Nah, lembar pinjam arsip sendiri itu ada 3 rangkap. 1, 2, 3. Sama seperti kartu kendali. Oh iya, tapi kalau lembar disposisi itu hanya 2 rangkap ya. Hanya 2 rangkap. Tapi untuk kartu kendali dan kartu pinjam arsip itu ada 3 rangkap. Kartu pinjam arsip itu 3 rangkap. Yang pertama, rangkap pertama ini, lembar pertama yang asli ini nantinya akan disimpan pada tempat pengambilan arsip itu, tempat pengambilan suratnya. Misalnya surat itu diambil di filing kabinet, ya udah berarti kartu pinjam arsipnya ditaruh di filing kabinet. Kalau lembar yang kedua itu nantinya disimpan oleh peminjam arsipnya, bukti bahwa dia telah pinjam arsip. Nah, untuk lembar yang ketiga itu nanti disimpan oleh petugas arsiparis, petugas arsip atau arsiparis. Nah, untuk lembar-lembarnya, kalau yang pertama jelas warnanya putih ya. Lembar kedua dan ketiga itu beda-beda tergantung pada perusahaannya. Bisa pink sama biru atau sebaliknya biru sama pink atau kuning, itu disesuaikan sama perusahaan masing-masing. Nah, selanjutnya langsung saja kita mengisi. Di sini misalnya peminjamnya saya sebagai peminjam. Nanti kamu tulis aja kamu sebagai peminjam sini. Peminjam namanya siapa? Misalnya saya peminjamnya. Nah, ini saya adalah petugas bagian keuangan. Tulis aja bagian keuangan. Terus ini saya tanda tangan seperti ini. Bedakan ya tanda tangan sama paraf. Ini misalkan saya yang pinjam, nanti kamu masing-masing anak tulis aja kamu sebagai peminjamnya, yang mengerjakan itu sebagai peminjamnya. Nah, langsung saja di sini arsip atau berkas yang dipinjam itu ada ini nih, dari PT Bangun Sejahtera. Tulis aja di sini
PT Bangun Sejahtera, Jalan Soekarno nomor 12 Jakarta. Harusnya harus lengkap ya. Nah kalau kolomnya gede kayak gini ya juga harus 3 baris. Baris pertama PT, baris kedua jalan, baris ketiga kotanya. Nah di sini kan ada dari atau kepada. Ini kan arsip yang dipinjam adalah arsip surat masuk. Nah ditulisnya di sini kan dari pengirimnya, dari kopnya. Berarti ini yang kolom kepada dicoret dong. Karena dilihat ini kan surat masuk. Surat masuknya dari siapa? Dari PT Bangun Sejahtera, ditulis di sini. Berarti kan ini yang harus di kepadanya kan dicoret. Maksudnya ini dari PT Bangun Sejahtera kayak gitu ya. Selanjutnya tanggal surat. Nah, ini di sini 4 November. Tulis aja di sini tanggal suratnya. 4 November 2019. Pokok surat itu kayak tadi, inti dari isi suratnya apa? Pemesanan kebutuhan peralatan kantor. Nah ini nomor suratnya juga belum ditulis ya, kayak tadi itu 145-PX/11/2019. Lanjut tanggal pinjam, anggap saja tanggal pinjamnya hari ini biar gampang, 19 Oktober 2020. Tanggal kembali ini dikasih jarak 1 minggu. 19 tambah 7 26 Oktober 2020. Ya. Nah, tanda tangan petugas arsipnya ya, ini ada petugas arsipnya lah. Siapa ada yang tanda tangan, anggap ya udah kan urak-urak aja. Ngarang ngasal tanda tangan. Dah itu aja. Itu saja selesai untuk job pertama ini. Sekian dari Dwi Nita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.